Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Putri kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke, sekarang kakak bakal minta waktu Putri buat konseling individual. Nah, sebelumnya Putri tahu nggak konseling individual itu apa? Kurang tahu, Kak. Nah, jadi konseling individual itu kayak gini, kita bertatapan dan ya Putri menceritakan misalnya masalah atau persoalan di sekolah atau apapun gitu yang menjadi unek-unek Putri. Nah, dalam konseling individual ini juga ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan ini Putri itu secara sukarela bercerita kepada saya. Lalu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini Putri bebas menceritakan keluh kesah, mau itu aib, mau apapun, yang insya Allah sama saya bakal dijaga. Jadi orang lain nggak tahu, jadi cuman saya aja yang tahu gitu ya. Sekarang ada yang mau Putri ceritakan. Tadi bilangnya baik, tapi kedengarannya kurang baik sepertinya. Mungkin dari sedikit keseharian saya ya, Kak. Mungkin saya merasa tuh dulu saya ekstrovert, termasuk orang yang ekstrovert, bergaul dengan banyak teman, sosialisasi baik. Saya tidak merasa lelah saat di keramaian gitu. Tapi setelah sesuatu yang terjadi dalam hidup saya mungkin tidak bisa saya tampung sendirian, membuat saya jadi banyak murung, banyak berpikir lebih lama, lebih mempertimbangkan sesuatu hal. Saya merasa baik-baik aja, tapi sesuatu kadang-kadang menembus sesuatu yang tidak bisa saya atasi sendiri. Ya mungkin terdengarnya tidak baik-baik saja bagi orang yang ada di sekitar saya. Oke. Ya sebelumnya juga kakaknya Putri Sela cerita juga ke saya dulunya. Putri itu ekstrovert, terus ya bergaul kesana kesini gitu ya. Terus sekarang kayak lebih murung di kamar, terus jarang bersosialisasi lah, biasanya di rumah main kemana, tapi sekarang lebih diem di rumah gitu ya. Nah, kan tadi Putri bilang juga ada sesuatu yang ngebuat Putri introvert ya sekarang. Nah, boleh diceritain kenapa, salah satu alasannya kenapa Putri introvert? Tapi saya tidak apa-apa untuk cerita di sini sama kakak. Kan tadi udah dijelasin ya sama kakak kan kalau insya Allah walaupun saya temenan gitu ya sama kakaknya Putri, insya Allah nggak bakal juga diceritain ya ke kakaknya Putri. Sok aja, terbuka aja sama saya. Mungkin dari backingan keluarga saya yang tahun ini tuh mengalami sebuah goncangan yang mungkin seumur saya masih belum bisa membaca suatu masalah itu, dan aku bingung antara aku sayang kedua-duanya. Aku dipaksa untuk ikut ibu, dipaksa untuk ikut ayah, tapi sebenarnya aku nggak mau ikut di antara salah satu dari mereka. Aku ingin mereka keduanya utuh. Dari situ aku berpikir untuk menjauhi teman-teman aku karena aku merasa tidak layak untuk berada di lingkungan mereka yang bahagia. Gimana, aku suka merasa sedih sebenarnya kalau sendirian, kangen juga masa-masa dulu happy tanpa beban. Tapi karena kejadian itu bikin aku merasa hancur. Tapi aku nggak bisa cerita ke kakak aku karena kakak aku juga sibuk kuliah, kerja, bingung aku. Oke, jadi alasan utamanya Putri introvert itu karena kedua orang tua bercerai.
Ya, Nah, tapi kan itu udah jadi keputusan kedua orang tua Putri ya. Nah, sekarang Putri sebenarnya pengennya kayak gimana sih? ya mereka selalu bilang ini keputusan yang terbaik bagi mereka, tapi mereka nggak mikirin kehidupan terbaik bagi Putri. Itu apakah bisa disebut adil? Ya sih, sekarang Putri kelas berapa? Kelas 2 SMA. Oke. Ya mungkin masa-masanya kelas 2 SMA lagi ya pengen main ke sana ke sini, tapi punya pemikiran orang tua gini. Jadi apa ya, trigger gitu ya buat ke Putrinya jadi introvert. Tapi ada sesuatu nggak yang di diri Putri itu yang bisa ngebuat atau pemikiran Putri, aku kayaknya jangan kayak gini deh, aku kayaknya harus ya kayak kembali lagi ke Putri yang dulu itu kayak gimana. Nah, ada nggak? Sebenarnya suka terlintas sih kalau aku lagi kangen sama masa-masa aku dulu bahagia. Cuma kadang ada sesuatu yang menarik aku lagi ke belakang. Aku tuh merasa tidak layak gitu untuk berada di lingkungan mereka. Dan kalau misalkan mereka cerita tentang keluarganya yang bahagia tuh aku merasa, kok aku nggak bisa kayak mereka ya, kayak gitu. Nah itu sih yang bikin aku merasa sendiri, karena aku juga ngekip semua perasaan aku sendiri, keluh kesah aku sendiri. Aku bingung ceritanya ke siapa dan kemana. Oke. Sebenarnya dalam diri Putri emang udah ada niatan buat ya balik lagi lah ke Putri yang dulu. Cuman kadang terlintas ya permasalahan orang tua lagi kan. Nah, menurut Putri, orang tua melihat Putri jadi diri yang sekarang, kira-kira sedih nggak? Sedih. Nah, kan Putri tahu kalau orang tua sedih ngelihat, ya pasti orang tua juga mikirin perasaan Putri kayak gimana, perasaan kakak Putri kayak gimana. Sebenarnya mereka juga nggak mau kayak gitu, cuman kan keadaan yang mengharuskan mereka untuk berpisah. Nah, ya mungkin balik lagi ya ke diri Putri mau kayak gimana. Tapi ya saran kakak sih, kembali lagi ke diri Putri yang dulu, tunjukin kalau ya Putri oke, sekarang latar belakangnya broken home, tapi bisa ceria, bisa tunjukin kalau ya aku nggak apa-apa, yang penting Putri itu masih mendapatkan kasih sayang dari ibu, dari ayah gitu. Ada lagi yang mau diceritain? Tapi apakah aku bisa menerima keadaan itu, dan kapan ya aku bisa merasa aku cukup dengan diri aku sendiri? Ya mungkin nanti pasti ada waktunya buat bisa nerima itu semua. Mungkin sekarang mah karena masih lingkungan sekolah, terus kadang umur segitu tuh kayak apa ya, lebih iri ke teman ini, pengen itu ya. Jadi ngebuat Putri juga buat balik lagi ke permasalahan itu. Tapi pasti dan yakin, pokoknya Putri harus yakin kalau pasti ada masanya buat terima semuanya. Oke. Mulai sekarang aku coba untuk memperbaiki diri aku untuk balik seperti dulu lagi, supaya aku bisa nunjukin ke orang-orang, ke dunia, sama ke teman-teman aku dan orang tua aku kalau aku bisa ngehadapin ini. Terima Iya. kasih ya Kak atas Iya. bimbingannya. Ya pokoknya Putri tetap semangat, tetap jadi Putri yang dulu lagi, yang ceria. Oke? Oke, makasih ya waktunya. Maaf ngeganggu waktunya Putri.
Ya, nggak apa-apa. Makasih juga Oke. sudah mau mendengarkan. Ya, sama-sama. Kalau misalnya emang Putri mau cerita lagi, boleh ke kakak. Nggak usah bilang dulu ke Sela, langsung aja chat kakak boleh nanti. Kita Oke, atau Kak. chatan aja. Oke. Kasih ya. Ya, sama-sama.